kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang pendugaan dan uji hipotesis. Pendugaan dan uji hipotesis ini adalah merupakan salah satu fungsi dari statistik inferensial. Pendugaan atau estimasi disebut juga dengan penaksiran atau perkiraan yang berguna untuk menaksir nilai-nilai parameter populasi atau membuat kesimpulan tentang populasi lewat sampel yang representatif untuk inferensi statistik. Dengan perkataan lain bahwa ukuran-ukuran statistik yang kita peroleh dari data sampel bisa kita gunakan untuk menduga atau mengestimasi parameter populasi. Dengan catatan bahwa sampel yang kita miliki itu adalah sampel-sampel yang betul-betul representatif. Untuk itu, kita harus memahami beberapa terminologi statistik, ya. Di antaranya yang sudah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya, seperti simpangan baku, kesalahan baku, ekspresi standar error, galak pendugaan, batas galak pendugaan, interval kepercayaan, tingkat kepercayaan atau confidence level. Itu sudah kita pahami dengan baik sehingga memudahkan kita untuk melakukan estimasi dan uji hipotesis ini. Nah, kalau kita misalkan theta adalah simbol dari parameter populasi. Dengan perkataan lain bahwa theta itu melambangkan rata-rata atau mu, proporsi atau v, varian atau sigma kuadrat atau koefisien korelasi dan sebagainya. Nah, theta itu tidak diketahui nilainya. Ditaksir oleh theta topi, dan theta topi ini kita sebut sebagai estimator atau parameter dari ukur-ukur statistik yang kita miliki. Dalam penaksiran kita harapkan dia sama. Idealnya di dalam menaksir sesuatu, dalam penaksiran itu diharapkan theta topi itu sama dengan theta. Tapi kenyataannya di dalam setiap pendugaan atau penaksiran yang mungkin terjadi adalah theta menaksir theta oleh theta topi terlalu tinggi. Jadi parameter yang kita ditaksir oleh ukur-ukur terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah. Nah, hal ini agar kita bisa memperoleh penaksiran yang baik, maka ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Di antaranya bahwa theta topi itu adalah penaksir yang tidak bias. Kemudian kalau ada dua penaksir, theta topi 1 dan theta topi 2, kita ambil varian yang paling kecil. Kemudian theta topi itu adalah penaksir untuk theta berdasarkan ukuran sampel acak. Apabila jumlah sampel diperbesar mendekati jumlah populasi, menyebabkan ukuran populasi jika ukuran sampel M besar mendekati ukuran populasi, menyebabkan theta topi mendekati theta. Maka theta topi disebut dengan penaksir yang konsisten. Jadi penaksir yang baik adalah penaksir yang tidak bias, bervarian minimum dan serta konsisten. Kemudian uji hipotesa. Uji hipotesa adalah pernyataan tentatif yang menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang perlu diuji kebenaran. Dengan perkataan lain bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Dan hipotesis itu ada dua macam, ada konseptual, ada yang operasional. Hipotesis konseptual itu adalah menggambarkan latar belakang dari penelitian kita. Jadi pemikiran-pemikiran tentang latar belakang atau permasalahan yang diamati atau yang ada di sekitar kita itu kita jadikan permasalahan penelitian. Itulah yang disebut dengan hipotesis konseptual. Contohnya seorang dokter, seorang manajer rumah sakit melihat bahwa penerapan suatu sistem kerja yang terkontrol mungkin lebih efektif dibandingkan dengan modifikasi perilaku. Nah, ini hipotesis konseptual ini perlu diuji. Caranya kita ambil data, lalu dari data tersebut kita uji dengan uji statistik.
baru nanti hipotesis ini benar atau salah. Kemudian hipotesis operasional. Hipotesis operasional itu adalah hipotesis yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga bisa langsung dievaluasi dengan statistik yang sesuai, dengan statistik uji yang tepat. Dan dia dibagi ada dua macam, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu menggambarkan data pada populasi independen. Artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Yang bermakna secara statistik antara ukuran sampel dan parameter populasi. Nah, sebaliknya, alternatif itu menggambarkan data pada populasi independen, non-independen. Artinya ada hubungan atau ada pengaruh atau ada perbedaan. Nah, dalam prakteknya bahwa statistik operasional itu merupakan pasangan dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, untuk pengujian parameter populasi untuk sampel tunggal, pasangan hipotesisnya seperti ini. Ini kita sebut dengan uji dua pihak. Ya, jadi kalau hal alternatif menunjukkan bahwa parameter tidak sama dengan parameter pembanding, itu artinya uji dua pihak. Dan nanti dapat kita ketahui bahwa apakah ini uji dua pihak atau satu pihak dari pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan apakah ada perbedaan parameter pertama, parameter yang diambil dengan parameter pembanding, itu artinya uji dua pihak. Di arah penolakan nolnya ada juga dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kemudian ada uji pihak kanan. Ya, parameter yang sekarang lebih besar daripada parameter pembanding. Itu disebut dengan uji pihak kanan. Di daerah penolakan nol ada di sebelah kanan. Kemudian ada uji pihak kiri. Kita sebut dengan one tail test. Ya, itu dapat kita ketahui nanti dari pertanyaan penelitian bahwa parameter yang diamati sekarang itu lebih rendah daripada parameter pembandingnya. Itu artinya uji pihak kiri dan daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Demikian juga pada dua kelompok pengamatan, pada dua kelompok sampel. Jadi ada data sampel kita ada dua, dan dia bisa berasal dari satu populasi atau dari populasi atau dari dua populasi. Nah, kalau begitu ini kita bandingkan langsung, bukan kita bandingkan dengan pembanding. Langsung data parameter kelompok 1 kita bandingkan dengan parameter kelompok 2. Ya, dengan model pasangan hipotesis yang sama. Kalau yang ini kita sebut dengan uji hipotesis uji dua pihak, ini kita sebut dengan uji pihak kanan, ini kita sebut dengan uji pihak kiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tunjukkan ada namanya tipe kesalahan. Nah, kalau H0 benar, itu artinya tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak pengaruh. Dengan perkataannya bahwa data pada populasinya independen. Dan ini kalau kita tolak, kalau kita terima, maka tindakan kita benar. Tindakan benar itu menggambarkan interval kepercayaan. Jadi H0 benar dan tidak kita tolak atau kita terima. Itu tindakan kita benar. Tapi kalau kita tolak, tindakan kita salah. Kita sebut dengan kesalahan tipe 1. Jadi H0 benar tetapi kita tolak. Kemudian alternatif. Jadi kalau hal alternatif itu benar, itu artinya H0 salah. Ini menggambarkan data populasi ada perbedaan atau ada hubungan atau ada pengaruh. Dalam hal ini menggambarkan bahwa data sampel kita tidak independen. Non-independen. Kalau hal alternatif benar, kita terima, tindakan kita salah. Itu kita sebut dengan kesalahan tipe 2. Kita simbolkan dengan beta. Sebaliknya kalau kita tolak, tindakan kita benar. Itu menggambarkan kuasa uji. Nah, pada dasarnya kita sangat mengharapkan bahwa dalam setiap penelitian interval kepercayaan kita sangat tinggi, demikian juga power of trust kita juga sangat tinggi. Dalam konsekuensinya, kalau alpha semakin kecil, beta semakin kecil, maka jumlah sampel kita nanti akan mendekati populasi. Ini keterangan dari alpha, beta, 1 kurang alpha, 1 kurang beta, dan seterusnya. Kemudian ditunjukkan di sini ada namanya alur atau flowchart-nya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kita akan melakukan pengamatan pada sampel tunggal dan pada dua kelompok sampel. Kalau pada sampel tunggal kita lihat
apakah ini datanya data numerik ya, datanya data numerik interval atau rasio, data kategori tidak termasuk di dalam pembahasan kita. Nah, kalau jumlah sampelnya besar dengan asumsi bahwa sigma nolnya diketahui, maka untuk menghitung estimasi rata-ratanya kita gunakan rumus sampel 1 dan uji hipotesisnya kita gunakan rumus sampel 2. Nah, sebaliknya kalau sampelnya kecil, untuk estimasi rata-rata kita gunakan rumus sampel 3 dan untuk uji hipotesisnya kita gunakan rumus sampel 4. Tapi untuk estimasi V proporsi atau estimasi varian termasuk ujinya itu tidak tergantung dari jumlah sampel, mereka bebas. Nah, pada dua kelompok sampel kita lihat kalau sampelnya besar, kalau sampelnya besar dengan asumsi varian pertama dan varian kedua diketahui, maka kita gunakan rumus 49 dan 410. Tapi kalau untuk sampel kecil dengan asumsi sigma 1 diketahui dan sigma 2 tidak diketahui ya, maka kita selidiki dulu varian sama atau enggak. Kalau dia sama, kita gunakan rumus 411 untuk melihat selisih rata-rata dan uji hipotesis perbedaan rata-ratanya. Ya. Kalau variannya tidak sama, kita gunakan rumus 413 dan 414. Nah, begitu juga ya untuk selisih atau beda proporsi, atau untuk data berpasangan, atau untuk rasio varian, uji-uji ini tidak tergantung kepada jumlah sampel. Demikian disampaikan dan akan kita lanjutkan dalam video 2. Terima kasih.